pagi, sahabat The Hot Rooms. Jumpa lagi bersama saya, Loputu Sri Aryani, di The Hot Rooms, ruang diskusi berita hot di masyarakat. Topik kita kali ini berkaitan dengan berita yang sedang banyak dibicarakan di masyarakat, yaitu terkait dengan beredarnya video asusila mirip artis. Semua orang pasti tahu. Nah, untuk membahas masalah ini lebih jauh, diskusi kita hari ini mengambil tema pornografi, perempuan, dan perlindungan hukum. Teman-teman yang baru menemukan channel kita, tolong subscribe, like, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita hot diskusi kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak sekali kasus bocornya video-video yang bersifat pribadi ke ranah publik. Tidak hanya sekarang, bahkan bertahun-tahun lalu sudah banyak sekali beredar video-video asusila, tidak hanya melibatkan artis dan orang-orang terkenal, tetapi juga sekarang banyak sekali orang-orang kebanyakan ikut-ikutan membuat konten-konten seperti itu, baik itu siswa, mahasiswa, masyarakat umum, orang tua, bahkan anak muda. Dan sebagian besar yang mendapat sorotan dari hal-hal seperti ini adalah perempuan. Penyebarluasan konten pribadi, apapun yang terkait dengan video-video yang melibatkan laki-laki dan perempuan, yang paling banyak disorot adalah perempuan. Meskipun sama-sama dirugikan, tampak jelas bahwa perempuan menjadi korban yang lebih besar dari peristiwa ini. Hal ini dapat kita lihat misalnya headline berita-berita di media massa lebih menonjolkan pelaku perempuan dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menjadikan perempuan menjadi lebih tertekan secara psikologis, bahkan membahayakan kehidupan sosialnya. Di masa pandemi, pelaporan kasus cybercrime pada kalangan perempuan meningkat sebanyak 300% dari tahun-tahun sebelumnya. Bentuk kasus terbanyak yaitu ancaman dan intimidasi, penyebaran foto dan video porno korban yang dilakukan oleh pelaku. Tidak menutup kemungkinan bahwa angka tersebut akan terus mengalami peningkatan. Untuk memahami fenomena tersebut, pagi ini kita sudah kedatangan dua orang tamu akademisi yang cantik di ruang kita. Yang pertama adalah Ibu Loputu Sendatari. Beliau adalah peneliti gender yang banyak menulis dan diundang dalam diskusi-diskusi terkait dengan perempuan. Dan yang kedua ada Ibu Ratna Artawindari, pakar hukum yang banyak meneliti tentang kasus-kasus hukum di Indonesia. Selamat pagi Ibu berdua, terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi dengan para hot-roomers pagi ini. Kita langsung saja ya, Bu Ratna sama Bu Putu. Pertama-tama saya akan ke Bu Putu terlebih dahulu. Kenapa sih Bu perempuan yang paling banyak mendapat sorotan? Padahal pelakunya kan berdua Bu. Ya kan, kalau asik-asik itu berdua, ada laki, ada perempuan, tetapi yang paling banyak disorot itu perempuan, dan yang paling merasakan dampak psikologis maupun psikisnya kan itu juga perempuan. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Sri. Menarik ya, mencermati fenomena sosial yang saat ini sedang muncul lah. Yang pertama, saya melihat ini bisa dilihat dari dua motif sebenarnya secara garis besar gitu. Yang pertama ada muatan motif ekonomi gitu. Yang kedua adalah ada motif politis sebenarnya gitu. Nah, mengapa perempuan gitu? Apakah perempuan bisa dikaitkan dengan muatan keduanya tadi gitu? Sekarang mari kita coba untuk melihat bahwa apa iya sih bahwa fenomena ini ada muatan, karena muatan ekonominya gitu. Ada orang-orang yang bisa diuntungkan gitu dari memunculkan video porno itu gitu. Itu perlu kita cermati gitu. Belum lagi kalau kita kaitkan motif ekonomi ini, ada upaya untuk menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas gitu. Nah, dalam konteks komoditas sudah tentunya ya erat kaitannya dengan motif ekonomi itu gitu. Karena apa? Ada yang memproduksi gitu kan, ada yang mengkonsumsi gitu, ada yang menyiarkan gitu. Itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu tadi, itu motif ekonomi. Jadi tubuh perempuan itu
mengapa dia tidak diuntungkan dalam kasus ini ya karena dia diposisikan untuk dijadikan komoditas gitu. Terkait dengan motif ekonomi ada satu motif lagi yang ini berkaitan erat yaitu motif politis gitu. Kalau kita sudah bicara politik gitu, ada hal yang harus dipahami gitu. Politis itu selalu berkaitan dengan ideologi gitu. Yang kedua kalau kita bicara politik gitu, maka di dalam politik itu akan ada permainan kekuasaan gitu. Kemudian ada ideologi, ada kemudian permainan kekuasaan. Motif politis yang bisa kita lihat dari fenomena maraknya video porno ini itu berkaitan dengan urusan seksualitas sebenarnya. Bahwa ini adalah secara politis gitu. Kehadiran video porno itu adalah sebuah cerminan itu seksualitas, ada permainan seksualitas yang mencerminkan struktur dominasi gender. Apa artinya? Bahwa kalau kita sudah bicara struktur pasti adalah bicara hierarki gitu. Bicara soal apa yang pantas, apa yang tidak pantas. Karena di dalam video porno itu perempuan itu secara kultur itu kan di pundaknya itu dibebani oleh kultur yang kepantasan yang berbeda dengan laki-laki gitu. Kamu perempuan itu pantasnya itu adalah orang yang tidak boleh memamerkan tubuh gitu. Tapi di situ kan perempuan dipamerkan tubuhnya gitu. Nah ini nggak pantas gitu. Nah ini sementara laki-laki ya dianggap biasa aja gitu. Nah belum lagi kalau kita bicara struktur dominasi gender gitu, ada harapan-harapan budaya yang mengerem perempuan nggak boleh gitu, nggak boleh melakukan hal-hal yang boleh dilakukan laki-laki. Karena ada permainan struktur seperti itulah, jadinya kalau ada kasus seperti ini perempuan yang lebih disorot gitu, karena dia udah dianggap keluar dari nilai-nilai kepantasan itu gitu. Jadi laki-laki ya terbebas lah gitu. Nah, disitulah sebenarnya kehadiran video porno ini kalau saya lihat sebagai sebuah alat untuk bisa jadi memapankan ideologi tertentu gitu, yaitu ideologi patriarkinya, kemudian ideologi gender, yaitu sebagai sebuah peringatan itu perempuan nggak boleh seperti ini gitu. Jadi ada muatan politis seperti itu sebenarnya kalau kita mau melihatnya dari sisi politis gitu. Berat juga nih Bu berbicara gender. Berarti kultur ketimuran kita juga ya terkait dengan kultur patriarki kita yang sangat kuat di Indonesia. Kultur apa yang mempengaruhi kok di kepala perempuan ini kok semakin hari semakin banyak saja memproduksi hal-hal seperti ini? Kira-kira apa yang mempengaruhi pikiran mereka? Ya sebenarnya kan ada satu misteri yang sebenarnya belum terungkap, apakah ini sebatas adalah permainan kultur saja. Jadi ada orang-orang yang memainkan kulturnya, kultur dominan yang Ibu maksud itu yaitu kultur maskulinitas, kultur kemudian laki-laki sebagai orang yang menentukan jalan budaya gitu kan. Apakah itu kemudian ataukah sesungguhnya bahwa perempuan sendiri juga istilahnya juga memanfaatkan situasi ini juga untuk kepentingan tertentu. Tapi apapun itu, sekali lagi saya menganggap bahwa kehadiran video porno ini adalah saya anggap sebuah ancaman dari harkat kemuliaan manusia gitu. Karena apa? Karena selama ini kan kalau kita mau jujur mengatakan bahwa hubungan seksual itu kan sebenarnya sangat privasi gitu. Bahkan dalam periode tertentu kita sangat memahami bahwa hubungan seksual itu adalah selain privasi, dia adalah sakral gitu. Tapi saya mungkin lebih suka mengatakan bahwa kehadiran video porno adalah kehadiran video porno itu adalah satu kondisi di mana
harkat kemuliaan manusia dalam kaitannya dengan hubungan seksual itu tergadaikan dia untuk sebuah ya kepentingan, apakah penyaliran hasrat gitu kan. Orang kan kalau nonton virtual gitu ya, itu kalau boleh Ibu mengutip pikirannya Paul Virilio itu ya, itu kan dia mengatakan bahwa kehadiran teknologi virtual itu benar-benar adalah permainan sebuah kuasa sugestif gitu loh. Jadi orang tersugesti gitu kalau sudah melihat itu, kemudian jangan-jangan kemudian akhirnya ada orang-orang yang ingin meniru gitu. Apa kan gampang sekali kan sekarang gitu. Maka itu mengatakan bahwa ini ancaman gitu. Ancaman. Persoalannya adalah apakah banyak orang yang merasa terancam? Kan itu sekarang masalahnya gitu. Kalau merasa terancam, maka ini harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih serius ke depannya. Apakah tidak mungkin semakin banyaknya bermunculan video-video seperti ini karena ada semangat emansipasi? Apa mungkin terjadi seperti ini? Karena mereka menganggap saya sudah setara loh sama laki-laki. Saya berhak melakukan seperti apa yang laki-laki lakukan. Iya, saya mungkin tidak melihat dari sisi itu ya, karena apapun itu dari sisi manapun gitu, saya lebih melihat bahwa tetap aja perempuan dalam posisi sebagai korban gitu. Kita dengan kalau mau jujur mengakui bahwa bukan citra bagus kan yang diperoleh. Kalau misalnya seperti yang tadi diungkap, apakah ini untuk mengejar kesetaraan gitu? Pinjam ya Beratna, kalau jadi orang Jakarta gitu, gue udah setara nih gue gitu. Ibu kira itu apa namanya, nggak pernah sih ada pengakuan bahwa perempuan diuntungkan dengan cara-cara seperti itu untuk menunjukkan apa yang lo bisa, gue juga bisa gitu. Kayaknya enggak. Belum ada yang sampai diuntungkan. Iya. Kecuali orang-orang yang memang sengaja menyebar ini untuk menaikkan pamor, mungkin orang-orang menaikkan bukan untuk sebuah popularitas gitu. Tapi jangan lupa gitu, mungkin sebagai pribadi gitu ya, perempuan sebagai pribadi gitu ya, sebagai pribadi bisa jadi gitu, dia diuntungkan, saya jadi semakin populer gitu kan, semakin populer, kemudian saya semakin dikenal gitu, saya semakin merasa bahwa ini tubuh saya, mau saya apakan apa, saya merdeka gitu kan. Tapi jangan lupa bahwa sebuah gagasan, sebuah ide itu dilempar, itu kan ide itu, ya kan? Video porno itu muatannya banyak, muatan idenya gitu. Jangan lupa bahwa efek yang ditimbulkan itu bisa menggeneralisasi banyak perempuan. Oh ternyata perempuan gampang juga ya gitu untuk diajak mempertontonkan sesuatu yang sebenarnya nggak pantas. Jangan lupa sebagai personal mungkin ya. Ingat bahwa lingkaran kultur kita itu adalah masih kuat sekali bahwa tubuh perempuan adalah tubuh yang tidak merdeka. Itu kan kita mendengar lah, paham bahwa tubuh perempuan adalah tubuh sosial, sangat dibentuk oleh apa maunya masyarakat, tidak personal dia. Jadi iya, kalau dari sisi kita sebagai orang yang hidup di ruang sosial kan kita tidak hidup sendiri gitu, tidak egois untuk mengejar sesuatu untuk kepentingan pribadi. Karena kalau sudah itu dilempar, kemudian orang secara personal mendapatkan manfaat gitu, kemudian karena kultur kita masih kuat terhadap harapan-harapan budaya seharusnya perempuan bagaimana gitu kan, yang diributkan juga banyak perempuan. Orang mudah sekali tergiring image-nya, wah kok gitu ya perempuan gitu. Itu yang harus di istilahnya kita dudukkan persoalannya. Ini bukan persoalan personal, bukan persoalan perempuan secara pribadi gitu, orang per orang gitu. Tetapi kita ada di ranah sosial yang efek sosialnya juga bisa antar generasi gitu. Siapa yang bisa menjamin bahwa anak-anak kita juga tidak akan melihat itu? Karena ini sudah dalam bentuk digital, mungkin dia akan berusia
melebihi dari umur kita. Iya, makanya kalau Tiang pribadi mendudukkan ini udah ancaman sekarang. Setuju Bu. Tapi nyatanya meskipun kita menyadari bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari stigma masyarakat bahwasanya tubuh itu harus diperlakukan seperti A, B atau C, harus ditutup, harus bagaimana. Namun dari waktu ke waktu kita tidak bisa memungkiri bahwa hal seperti ini bertebaran di dunia maya. Dengan gampang sekali orang mengakses. Bahkan yang memprihatinkan itu ketika seseorang itu dengan secara tidak sengaja diarahkan ke hal-hal seperti itu, ini menjadi ancaman bagi terutama generasi muda yang sedang mencari jati diri. Nah, dari waktu ke waktu dengan banyaknya kasus penyebaran video porno, padahal Indonesia ini kan dari segi hukum mulanya kita sudah diatur dipayungi dengan undang-undang yang ada undang-undang ITE untuk memayungi masyarakat termasuk perempuan dalamnya agar terlindungi privasinya dan lain sebagainya. Kita juga punya undang-undang pornografi yang bisa menjerat sekaligus melindungi korban dalam tindakan hukum. Nah, apakah undang-undang ini tidak memiliki efek gitu ya? Karena kok semakin hari semakin banyak gitu, nggak malah menjadi hilang gitu ya Bu ya. Tapi kok semakin hari semakin banyak, sementara undang-undang sudah ditebar, sudah dibuat. Apa ini tidak memiliki efek undang-undang ini atau kurang sosialisasi atau bagaimana Ibu? Silakan Ibu, bagaimana kira-kira dari sudut pandang hukum? Iya, memang ini menarik sekali memang untuk diperbincangkan dari berbagai aspek ya. Kalau saya melihat memang kalau dari aspek hukumnya sebenarnya kan seperti yang Mbak Sri sampaikan tadi bahwa negara kita kan negara hukum. Nah, oleh karena itu segala perilaku, aktivitas yang dilakukan oleh warga negaranya itu harus dipayungi oleh regulasi, peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan pornografi ini, Indonesia itu sudah punya beberapa aturan hukum yang bahkan sejak awal itu kita punya kitab undang-undang hukum pidana. Nah, kemudian di dalam kitab undang-undang hukum pidana ada ketentuan pasal yang memang berkaitan dengan kesusilaan. Seperti misalnya ada pemerkosaan, kemudian ada pencabulan, dan bahkan mengatur juga tentang perzinahan. Di sisi lain, dengan era teknologi yang begitu pesat, tentu negara juga ingin mengayomi melalui regulasi yang tepat. Nah, maka dari itu keluarlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Itu tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, di dalam undang-undang tersebut ada banyak pasal yang memang di dalamnya juga mengatur mengenai ancaman, larangan dan ancaman bagi warga negara yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pornografi, atau kalau dalam undang-undang ini disebut dengan istilah melanggar kesusilaan. Karena istilah pornografi itu hanya kita temukan di undang-undang pornografi. Ini yang menarik juga. Kalau di KUHP, kemudian di Undang-Undang ITE, itu dia istilahnya bukan pornografi, tetapi tindakan yang melanggar kesusilaan. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2011 tentang pornografi, di sanalah kita bisa temukan ketentuan mengenai definisi pornografi itu apa, kemudian apa saja yang masuk kategori sebagai tindakan pornografi dan sebagainya, termasuk sanksi. Nah, kalau bicara tentang efek, dengan begitu banyaknya aturan yang ada, tapi kenapa kok masih saja banyak dari hari ke hari itu terjadi problematika seperti yang saat ini lagi viral ya, tentang beberapa artis papan atas itu. Bicara efektivitas, sebenarnya berbagai peraturan perundang-undangan sudah ada pengaturan tentang sanksinya. Dan sanksi itu kan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi oknum atau pelaku yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan. Begitu. Kalau kita lihat misalnya di Undang-Undang ITE
itu ancaman hukumannya maksimal sampai 6 tahun penjara dengan plus dendanya itu kurang lebih maksimal 1 M. Begitu juga di undang-undang pornografi, itu ancaman hukumannya untuk tindakan-tindakan pornografi itu adalah berkisar antara 6 bulan minimal sampai dengan 12 tahun. Ini lebih tinggi lagi ancaman hukuman maksimalnya, dengan denda maksimal itu sampai 6 M. Gitu. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Tentu kita juga melihatnya memang faktornya banyak sekali. Tidak hanya dari faktor aturan, tapi juga bisa kita lihat dari faktor penegakan hukumnya. Kemudian juga faktor kultur yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sandra tadi. Nah, kalau boleh izinkan saya mengutip teorinya legal sistemnya Friedman, itu dia mengatakan bahwa ketika hukum itu dibentuk, maka agar hukum itu berlaku efektif, ada 3 faktor yang menjadi penentu. Ada substansi hukumnya, kemudian struktur hukumnya, dan yang ketiga adalah kultur hukumnya. Memang substansi hukum dari Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi, kalau kita lihat kan sebenarnya sudah mengakomodir berbagai persoalan-persoalan berkaitan dengan penyebarluasan konten yang melanggar kesusilaan atau penyebarluasan hal-hal yang bersifat pornografi. Tetapi namanya peraturan ya, Mbak Sri dan Ibu, itu seiring waktu juga harus saling kejar-kejaran nih dengan teknologi, dengan kecanggihan cara berpikir orang-orangnya, begitu kan. Nah, ditambah lagi teknologi sekarang kan gampang sekali untuk membuat video atau konten-konten yang berbau pornografi tersebut, kemudian untuk mendistribusikan atau menyebarluaskannya juga sangat gampang, bisa melalui media sosial, bisa melalui grup-grup seperti WhatsApp dan lain sebagainya, begitu, sangat mudah. Oleh karena ini memang menjadi tantangan yang luar biasa berat bagi negara dalam hal ini untuk memberikan perlindungan lebih maksimal lagi. Terus di sisi lain juga karena memang daya tarik dari konten pornografi ini kan begitu tinggi ya. Jadi saya tadi sempat bertanya dengan anak saya di rumah, kalau misalnya di kalangan kalian nih remaja-remaja putri, biasanya tertarik nggak untuk melihat hal-hal yang lagi viral sekarang, seperti yang kasusnya artis kita itu ya. Ternyata dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada keinginan, tapi karena ketika dia operasionalkan gawainya, jajaknya itu banyak sekali ada link-link yang secara otomatis muncul di aplikasinya tersebut yang mengarahkan pengguna gawai itu untuk masuk dan menonton hal-hal yang kita tidak harapkan itu disebarluaskan begitu. Jadi memang ini menjadi persoalan yang cukup besar ya bagi negara kita, termasuk khususnya di sini penegak hukum, karena penegak hukum harusnya bisa meningkatkan konsistensinya terhadap pemblokiran dari pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan hal-hal yang berbau pornografi tersebut. Dan sebenarnya ini sudah diberikan izin oleh Undang-Undang ITE untuk melakukan hal itu. Akan tetapi kembali lagi memang butuh proses ya untuk bisa memaksimalkan lah kinerja dari penegak hukum kita. Ya, intinya sebenarnya ini materi pornografi adalah sesuatu yang sangat menarik memang untuk dilihat, ditonton, kemudian disebarluaskan, diperbincangkan begitu. Jadi kalau dikatakan ada efeknya, sebenarnya undang-undang sudah menyiapkan sanksi sehingga itu tujuannya untuk memberikan efek jerah kepada pelaku. Tetapi kembali lagi karena
regulasi itu juga diimbangi dengan tingginya atau pesatnya perkembangan teknologi, sehingga ini seakan-akan kita saling mendahului nih antara aturan, antara penegakan hukumnya dengan para pelaku atau orang-orang yang memang punya niatan atau keinginan yang kuat untuk membuat kemudian menyebarluaskan hal-hal yang berbau pornografi tersebut. Baik, Bu Ratna, lengkap sekali penjelasannya. Jadi ini selalu mungkin menjadi pertanyaan semua orang ya Bu ya. Kita sudah ada undang-undang yang mengatur dengan tegas. Tidak hanya diatur oleh kultur hukum, tetapi ada kultur berupa norma, kultur agama dan lain sebagainya. Tetapi yang terus jadi pertanyaan, kenapa? Siapa sebenarnya yang kita bisa sebut yang bertanggung jawab sehingga hal ini terus-menerus diproduksi, disebarluaskan, bahkan mengancam kehidupan generasi muda sekarang? Karena kita ketahui ya, apabila seseorang terpapar dengan pornografi terlalu lama, khususnya anak-anak, itu kan sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan mereka di masa depan. Lalu kira-kira siapa nih Mbak Bu Ratna dengan Ibu Nana yang patut dimintai pertanggungjawaban ya? Kenapa hal ini terus-menerus terjadi, kemudian bebas sekali bisa dikonsumsi oleh tanpa batasan umur, orang bisa gampang sekali membukanya, lagi dengan ada bubble itu ya, mau information bubble itu tiba-tiba dia muncul tanpa kita minta, dan muncul. Kadang-kadang hanya sekali mengklik besok muncul lagi gitu. Ada bahaya banget ini gitu. Jadi Ibu dulu deh, siapa nih Bu yang dimintai pertanggungjawaban? Ya, memang harus ada orang yang bertanggung jawab ya, betul. Saya melihat kalau dalam konteks pertanggungjawaban ya atas kasus yang sekarang merebak ini gitu, yang melihatnya dalam bentuk saya sebut ya segitiga emas sebenarnya gitu, yang bertanggung jawab, yang ada di posisi-posisi dari segitiga itu. Yang pertama tentu adalah negara tidak bisa dilepaskan gitu, karena negara itu kan kita tahu semua bahwa salah satu tugas negara kan mensejahterakan rakyatnya, memberikan keamanan, kenyamanan gitu. Kalau sudah merasa tidak nyaman gitu, maka negara harus terpanggil gitu kan. Nah, negara dalam hal ini yang dalam bahasan mempertanggungjawabkan itu, negara itu kan punya komponen-komponen kelembagaan yang baik bertugas langsung maupun tidak terkait dengan sebuah fenomena gitu. Kita bisa sebutlah satu BIN gitu. Intelijen kita itu harus istilahnya benar-benar memainkan juga fungsinya terkait dengan kasus ini gitu. Tentu itu payungnya itu ya seperti yang Di Ratna tadi bilang gitu, bahwa payung hukum adalah hal yang akan dimainkan oleh orang-orang yang ada di dalam payung negara ini. Ya TNI, kemudian polisi, kemudian Kominfo gitu kan. Nah itu kan mereka-mereka yang sebenarnya berkepentingan dengan produk-produk hukum kita ketika mereka menjalankan tugasnya gitu. Nah dalam konteks negara melakukan ini dengan aparat-aparatnya, dia tentu butuh bahan sebenarnya kan. Dia butuh bahan untuk memposisikan hukum sebagai produk yang dinamis gitu. Hukum kita kan tidak perlu dilihat statis gitu, karena kita juga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan bahwa hukum akan bisa mengatasi ini kan gitu. Oleh karena itulah hukum itu juga harus dibuat dinamis. Bagaimana bisa dia dinamis? Dia butuh bahan untuk advokasi gitu kan. Nah, bahan advokasinya itu adalah sesungguhnya bisa didapatkan, diandalkan dari riset-riset yang bisa dijadikan bahan untuk mengevaluasi produk hukum kita. Misalnya kita tahu sendiri bahwa riset kita lebih banyak seperti Menara Gading dia, diseminasinya nggak jalan ini untuk jadi bahan kajian untuk membuat hukum-hukum kita menjadi dinamis dan adaptif terhadap perkembangan yang ada gitu. Oke, lebih lanjut yaitu dia negara dengan aparatnya tentu adalah pihak yang
yang apa namanya yang bisa kita harapkan untuk bertanggung jawab lah terhadap fenomena ini. Tapi jangan lupa kalau kita sudah membicarakan sebuah fenomena sosial, kita tidak bicara penanganan yang tunggal gitu. Ini harus sistemik gitu. Yang kedua adalah yang saya lihat segitiga di sudut satunya lagi gitu adalah masyarakat. Masyarakat itu, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Keluarga juga harus terpanggil untuk bertanggung jawab gitu. Misalnya kalau kita melihat fenomena ini di akarnya mengapa dia terjadi, maka ada nilai-nilai yang harus ditanamkan di tingkat keluarga. Contoh ya yang paling sederhana, ajarkanlah perempuan untuk berkata tidak terhadap sesuatu yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Secara kultural perempuan jarang juga untuk dibentuk untuk biasa berkata tidak. Manut ya istilahnya. Manut ya, itu kan kultur manut. Jangan lupa bahwa image yang dikembangkan untuk sebuah keuntungan orang-orang tertentu, ada stereotip tentang perempuan timur itu adalah perempuan yang mau disuruh apa aja. Saya pernah membaca satu riset Batam itu rame tiap weekend itu timur lah, bukan Indonesia aja ya. Itu karena ada stereotip katanya yang menggantung, makanya karena apa? Stereotipnya apa? Perempuan timur itu disuruh apa aja mau gitu. Termasuk mungkin kalau aku rekam ya, mau juga, mau disuruh apa aja mau. Nah ini itu di level keluarga itu juga harus proses menjadikan perempuan itu kuat, tangguh, dan tahu apa yang mengancam dirinya, itu juga harus dibentuk. Di luar keluarga ada masyarakat lebih luas lagi kan gitu. Pengamanan untuk kepribadian tangguh laki maupun perempuan gitu. Itu masyarakat di luar keluarga juga harus kita panggil lah gitu. Apakah masyarakat adat, yang kita tahu bahwa masyarakat kita kalau mau mengakui kan kearifan lokalnya yang menyimpan pesan gitu untuk mengerem tindakan-tindakan yang mengembalikan kesakralan dari hubungan seksual itu kan kita banyak sebenarnya. Tapi itu juga tenggelam dia karena modernisasi ini. Fenologi adalah wujud dari modernisasi. Nah itu juga harus dibangkitkan lagi gitu. Masyarakat pendidikan, saya terus terang aja sesungguhnya masih berharap dan masih optimis lah bahwa pendidikan kita juga harus peduli terhadap fenomena ini. Kurikulum itu, muatan kurikulum yang membuat mental yang tangguh, mental yang punya kemampuan untuk mendeteksi gitu ancaman-ancaman yang ada gitu, itu juga sebenarnya harus peduli. Masyarakat pendidikan itu adalah masyarakat yang juga harus bertanggung jawab juga terhadap hal ini gitu. Ambillah contoh teman-teman, polemik tentang penting tidaknya pendidikan seks di dunia sekolah kan sampai sekarang juga nggak selesai gitu. Masih kok itu diributkan. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu, kalau saya lihat ya, menjadi salah satu kelemahan yang ada di dalam undang-undang ITE maupun pornografi, di mana di sana tidak ada pengaturan secara tegas tentang mana sih pembagian antara konten yang memang dimaksudkan untuk pornografi atau konten untuk materi edukasinya semata gitu. Sehingga terkadang kan dengan tidak adanya pengaturan secara spesifik seperti itu menyebabkan mungkin di kalangan akademis ketika ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat sex education itu ada jadi khawatir kadang begitu. Jangan sampai nanti ini justru mengarah pada pelanggaran hukum atau lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu. Ya, sinergi antara teman-teman yang memproduksi hukum untuk itu, kemudian teman-teman di dunia pendidikan, itu sebenarnya hal yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Sehingga orang tidak tabu lagi bicara tentang pendidikan seks. Karena pendidikan seks itu sebenarnya basic untuk orang bisa paham apa yang baik untuk dirinya dalam kaitannya dengan tubuh, kemudian dengan hal-hal yang bernilai untuk dirinya. Laki perempuan dan perempuan sama aja gitu.
Dan sekali lagi saya masih berharap bahwa di pendidikan kita itu juga menjadi PR lah juga untuk ikut serta mengatasi hal ini gitu. Yang ketiga adalah segitiga titik yang satu lagi adalah pasar. Pasar ini juga sebenarnya orang yang harus terpanggil gitu untuk bertanggung jawab. Ya, pasar itu bisa tentu ada produsen di dalamnya. Kalau tidak ada produsen kita nggak akan pernah melihat itu. Ada yang memproduksi lah itu. Siapa itu harus terpanggil juga gitu untuk bertanggung jawab, dan termasuk juga ya konsumen sendiri gitu. Kemudian pelaku sendiri gitu untuk kita mintakan juga pertanggungjawabannya gitu. Wah, ini adalah satu aksi moral yang seperti istilah yang tadi tidak bisa dianggap enteng gitu. Karena efeknya itu ya kita ambillah contoh Bu Ratna tadi sudah menegaskan sekali, sudah berapa sih produk hukum yang sudah dibuat untuk menjerat hal ini. Ternyata itu terkalahkan oleh hasrat manusia gitu. Sekarang bagaimana hasrat itu kemudian dikelola lebih tepatnya ya. Oke, menarik sekali, ada segitiga emas di situ. Negara, keluarga, pasar. Nah, ketiga pihak ini seharusnya bisa bersinergi ya, karena ya, agar tidak nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh pendahulu kita kemudian dengan gampangnya digantikan oleh barang yang bernama gadget. Ya enggak? Jadi sekarang apa-apa ke gadget ya. Kalau dulu orang curhat kan cari teman gitu, sekarang curhatnya di medsos ya. Iya, Di buat HP-nya dia status, ngomong, buat status dan sebagainya. Kemudian khususnya anak-anak yang masih labil gitu kan, mereka kan masih sifat menirunya masih tinggi, sehingga mereka perlu contoh-contoh sesuatu orang yang bisa dijadikan panutan agar tidak melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga sebenarnya yang pasar tadi pasar tadi yang memproduksi itu bisa memiliki etika baik untuk membuat konten-konten yang sifatnya produktif ya Bu ya. Itu janganlah sedikit buka baju di depan kamera kemudian sedikit tambah ke bawah lagi dan lain sebagainya. Oke, nah itu gawat banget ya. Kemudian saya kembali ke Bu Ratna nih. Di Undang-Undang ITE itu kan gitu ya, tentu orang yang saya melihat ya, kalau di Indonesia dalam konteks Indonesia, orang yang disebar videonya itu selalu mengalami goncangan, sehingga saya berasumsi bahwa mereka tidak mau video mereka itu tersebar ya. Mereka menganggap itu adalah nasib sia ketika apa yang saya buat untuk konsumsi pribadi harus menjadi konsumsi publik gitu ya. Namun dari kasus-kasus yang pernah terjadi, si produsen ini kan juga bisa dijerat hukum karena memproduksi konten-konten yang sifatnya asusila tadi. Nah, dalam Undang-Undang ITE saya dapat baca, ini saya baca yang sering diomongin orang aja ya, bahwasanya ada pasal yang menyatakan bahwa mereka yang membuat dan lalai menyimpan konten yang bersifat pribadi atau asusila yang mengarah kepada benar bisa dijerat hukum. Yang ingin saya tanyakan di sini, lalai itu ya, kadang-kadang kita ketika kita punya sesuatu yang sangat berharga, kita simpan dengan baik, tentu tidak mau dong dicuri orang Bu ya. Kita akan simpan sebaik-baiknya di tempat yang aman. Tetapi namanya pencuri selalu menemukan cara untuk mendapatkan apa yang kita simpan tersebut. Nah, kata lalai ini Bu, itu tentu tidak mungkin dong kita sebisa mungkin janganlah kita lalai menyimpan, tapi bisa dicuri itu. Sebatas mana sih pengertian lalai itu sehingga orang itu bisa dijerat dalam hukum, khususnya ini yang paling dirugikan kan perempuan. Nah, seperti apa sih itu dalam bahasa hukum itu seperti apa Bu Ratna, silakan. Iya, memang ini istilah lalai ini kalau dari aspek hukum itu kita melihat, kita bisa menemukan istilah lalai itu di KUHP walaupun tidak secara eksplisit ya dalam ketentuan pasal menggunakan kata-kata lalai. Tapi pertama kali kalau kita telusuri, istilah lalai itu bisa kita temukan di pasal 359 KUHP.
dengan kata-kata sebagai berikut. Barang siapa karena kesalahannya dalam kurung kealpaannya. Jadi tidak aja secara eksplisit kata lalai di sana, tapi ada barang siapa karena kesalahannya dalam kurung kealpaannya menyebabkan orang mati, maka akan terkena hukuman sekian-sekian. Nah, itu di pasal 359. Nah, kemudian ada pakar hukum, beliau namanya adalah R. Suroso, yang memang dipercaya untuk membuat penjelasan secara resmi terhadap ketentuan pasal-pasal yang ada di KUHP. Di sanalah kemudian beliau menjelaskan tentang istilah kesalahan atau kealpaan yang dikategorikan sebagai kelalaian. Jadi kalau boleh saya mengutip penjelasan dari beliau, bahwa yang namanya kelalaian di sini menurut hukum itu tidak dalam artian lalai yang simple atau lalai yang sederhana. Yang utama di sini adalah ada niatnya tidak untuk dia lalai seperti itu. Mens reanya ada tidak gitu. Kalau misalnya nih seperti tadi misalnya dicontohkan, kita memiliki data pribadi kita atau file pribadi kita yang kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kita simpan di handphone misalnya atau di laptop kita. Terus kemudian karena kita sudah punya niat untuk melindungi data pribadi kita menggunakan password sehingga orang susah untuk masuk ke dalamnya, ya kan? Atau mungkin kita menyimpan gawai kita dengan aman sehingga tidak mudah diakses oleh sembarang orang. Artinya dia sudah punya niat untuk melindungi datanya secara pribadi. Nah, ketika dia sudah melakukan tindakan-tindakan seperti itu, sudah secara cermat melakukan perlindungan terhadap datanya, toh ternyata ujung-ujungnya kena apes seperti yang tadi disampaikan, kemudian pencurinya ternyata canggih nih, dia bisa nge-hack begitu, nah, bisa meretas. Nah, bagaimana? Apakah ini juga kita juga ikut terseret, terbawa terkena pasal-pasal yang ada di dalam regulasi itu? Nah, karena ada unsur kata lalai yang dimaksud di sini adalah kelalaian yang berat, kelalaian yang nyata-nyata. Sebenarnya ketika dia pikirkan dengan baik-baik, apabila saya lalai maka saya akan kehilangan data tersebut atau data tersebut akan tersebar. Tapi kemudian dia tidak melakukan tindakan apapun untuk mengantisipasi hal tersebut, maka di sanalah dia bisa dikategorikan sebagai lalai. Tapi kalau misalnya kita bisa membuktikan bahwa saya sudah menyimpan file tersebut dengan aman, gawai saya juga sudah saya simpan sehingga tidak mudah orang untuk mengaksesnya, tapi toh tetap itu terjadi, berarti ini bukan saya yang lalai, melainkan memang pelakulah yang dengan etikat tidak baik dan dengan usaha yang begitu kuat sehingga menyebabkan data pribadi saya bisa dicuri. Nah, kalau kita flashback, ingat kasus ketika AR, ya, AR kemudian ada dengan pasangannya ada LM, CT, ada CT, itu kan heboh sekali di tahun 2010 kan. Nah, itu kan sebenarnya kenapa si pembuat atau pemilik file pribadi itu juga terkena hukuman pidana, karena ternyata dalam proses di persidangan ditunjukkanlah bukti-bukti yang menyatakan bahwa AR dia tidak mengupayakan semaksimal mungkin agar data pribadinya itu tidak berpindah tangan. Gitu. Jadi dia meminjamkan laptopnya, eksternal hard disk kalau tidak salah itu. Jadi meminjamkan eksternal hard disknya kepada salah satu stafnya, pelaku. Kemudian padahal di dalam eksternal hard disk itu ada filenya dan file tersebut bisa dengan mudah diakses. Sehingga ketika ini dibuktikan di persidangan, itulah yang kemudian menjerat si AR ini. Tapi kalau kita kemudian dengan niat yang memang tidak ingin file kita itu disebarluaskan, ya kita sudah mengupayakan sedemikian rupa juga, tapi tetap juga terjadi pencurian terhadap file pribadi kita, maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai lalai.
seperti itu. Jadi lalai memang benar-benar sesuatu yang tidak berpikir secara cermat. Dia tahu akan akibat yang terjadi apabila dia tidak mengusahakan sedemikian rupa file tersebut untuk disimpan, tapi kemudian dia tidak melakukan usaha apapun untuk menjaganya. Baru itu bisa dikategorikan sebagai lalai. Baik, penjelasan Ibu Ratna terkait dengan kata lalai itu jelas sekali. Saya merasa tercerahkan secara pribadi. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga merasakan yang saya rasakan. Jadi ketika teman-teman terlanjur memproduksi video-video yang sifatnya pribadi, tolong dijaga dengan baik, disimpan dengan rapi, bila perlu dikunci dengan password sehingga orang tidak memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Namun apabila hal ini terlanjur terjadi, ketika teman-teman sudah menguncinya tetapi berpotensi untuk dicuri, berarti Anda tidak lalai, tetapi pencurilah yang akhirnya lebih berhasil ya dalam hal ini. Nah, terkait dengan lalai tadi, nah sehingga perempuan yang terlanjur menjadi korban tersebarnya video porno mereka, ini seringkali merasa ragu-ragu karena kata lalai tadi. Pada akhirnya ketika mereka melapor, takutnya mereka akan terbalik menjadi tersangka. Jadi apa yang mereka laporkan akhirnya berbalik menyerang mereka. Maunya mendapatkan keadilan, mereka takut akan berakhir di jeruji besi. Nah, sehingga ada kekhawatiran. Hal ini yang menyebabkan banyak sekali orang-orang yang memiliki korban dan melapor. Jadi mereka mendiamkan saja, akhirnya mereka menanggung malu, sehingga berakhir menjadi mendapat efek yang tidak menyenangkan bagi mereka. Menurut Ibu berdua bagaimana menanggapi hal ini? Ibu berdua. Iya, keraguan itu kan sesungguhnya sebagai cermin ketidakberanian aja sih. Jadi pada kasus perempuan yang ragu itu kan yang perlu dicari jawabannya adalah akar keraguan itu apa. Nah, itu yang sebenarnya harus ditelusuri dulu. Apakah keraguan itu muncul karena dia nggak banyak tahu sih dengan masalahnya, baik dari segi sosialnya, apalagi dari segi hukumnya, karena itu kalau udah berada hal-hal yang di ranah hukum gitu. Nah, oleh karena itulah membangun satu keberanian terhadap terhadap sesuatu yang sedang terjadi gitu, itu adalah hal yang harus dibenahi lah ke depan. Bagaimana seseorang bisa menghadapi sesuatu bukan hanya modal keberanian, tetapi adalah juga dengan modal pengetahuan tentang apa yang sedang dihadapi. Sehingga dia tidak justru seperti dikatakan tadi gitu, malah lapor hanya dengan bermodalkan keberanian, tapi sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa, malah akhirnya kebalik namanya nih. Nah, itu yang kira itu gitu. Jadi kalau secara gender kan istilah berani itu kan hanya diperuntukkan pada laki-laki gitu kan. Nah, sekarang kalau sudah senyatanya bahwa perempuan sudah berhadapan dengan persoalan seperti ini kan, keberanian itu bukan jadi milik laki-laki semata gitu. Jadi keberanian juga harus dimiliki oleh perempuan untuk memperjuangkan haknya gitu. Saya dirugikan apa enggak gitu. Tapi sekali lagi yang diperlukan itu bukan hanya modal keberanian aja gitu. Pengetahuan perempuan tentang apa yang sedang dia hadapi itu juga perlu ditingkatkan. Itu tadi menarik yang disampaikan oleh Ibu, bahwa untuk melihat keraguan-keraguan ini kan harus dilihat dari akar keraguan-keraguannya itu sendiri, gitu kan. Jadi ya ini juga mungkin berkaitan juga dengan bagaimana pemahaman perempuan tersebut terhadap aturan hukum yang berlaku, kemudian pemahaman terhadap apa yang sudah dia lakukan atau apa yang tidak dia lakukan, tetapi kemudian ternyata memunculkan dampak-dampak yang bersifat sosial maupun hukum tadi itu. Nah, kalau saya melihat
sebenarnya ketika seorang yang merasa bahwa videonya atau file pribadinya atau dokumen pribadinya itu terlanjur disebarluaskan, tidak perlu merasa ragu untuk melaporkan kepada pihak berwajib, sepanjang yang pertama, jangan sampai ketika kita asumsikan bahwa itu memang videonya pribadi begitu, bukan video mirip dirinya gitu kan, kayak sekarang kan begitu viralnya. Nah, kita asumsikan bahwa ini adalah memang video pribadi yang dia buat. Jadi yang pertama yang harus kita identifikasi adalah ketika kita ingin melaporkan kejadian tersebut, pertama, apakah pada saat ia melakukan rekaman itu tidak ada unsur perzinaan, itu terlebih dahulu. Jadi kalau di KUHP disebutkan yang namanya perzinaan itu apabila salah satunya sudah dalam ikatan perkawinan tapi kemudian melakukan affair, melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya walaupun dia sudah memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain begitu. Nah, ini perzinaan. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Apakah dia tidak melakukan perzinaan? Itu. Kemudian yang kedua adalah kita lihat di undang-undang ITE-nya. Kan kalau di undang-undang ITE ini, mohon maaf saya buka ya undang-undangnya agar tidak salah nanti kita menyebutkan aturannya. Di pasal 27 undang-undang ITE itu ada mengatur mengenai perbuatan yang dilarang. Nah, di sana sudah jelas menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, maka ini akan terkena sanksi. Sanksinya diatur di pasal 45. Nah, persoalannya adalah di sini apakah dia itu mendistribusikan untuk kepentingan keuntungan pribadinya, atau memang dia sama sekali tidak tahu bahwa itu file itu tiba-tiba saja terdistribusi. Kembali lagi kita bicara tentang kelalaian tadi. Kalau memang dia merasa bahwa saya memang ini saya memang jaga file ini untuk kepentingan pribadi saya, karena di pasal 4 Undang-Undang Pornografi itu kan menyebutkan bahwa yang namanya membuat, di dalam penjelasannya disebutkan yang namanya membuat konten pornografi untuk kepentingan pribadi itu tidak masuk dalam kategori larangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Itu dijelaskan di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Untuk kepentingan pribadi tidak masalah. Membuat untuk kepentingan pribadi tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pornografi. Tetapi ketika itu kemudian kembali lagi tadi ya, ketika itu disebarluaskan, ternyata itu ada andil dari dirinya yang menyebabkan pendistribusian file tersebut. Nah, ini yang harus diproses secara hukum. Jadi teman-teman kita yang terlanjur mengalami misalnya, yang mudah-mudahan kita tidak dijauhkan ya dari hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya terlanjur mengalami kondisi demikian, maka itu dulu yang harus diperhatikan. Apakah dia memang membuatnya untuk kepentingannya pribadi, tidak untuk dikonsumsi secara publik. Nah, kemudian yang kedua, apakah dia melakukan hubungan dengan lawan jenisnya yang tidak dalam ikatan apapun, atau mungkin memang mereka sudah memiliki ikatan suami istri yang sah gitu. Itu tidak masuk kategori dalam hal-hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam undang-undang ITE. Tetapi kalau itu berkaitan dengan perzinaan, maka ini yang menjadi ancaman pidana lagi apabila pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah pasangan sah dari orang yang terlibat di dalam rekaman itu, video itu melaporkan ke kepolisian. Maka dia akan terkena sanksi pidana. Begitu juga kalau misalnya dia itu lalai seperti yang tadi dikatakan, itu juga bisa diproses. Atau yang ketiga, dia membuat tetapi memang dia sudah ada niatan secara tidak langsung ingin terkenal, seperti yang di awal sudah kita diskusikan. Mungkin ada keinginan untuk terkenal, meningkatkan popularitas. Nah, ini yang
menjadi tugas dari aparat kepolisian penyidik untuk melakukan proses penyidikan. Apakah hal-hal tersebut memang terjadi bukan karena niat si korban, dalam hal ini kan korban ya, ataukah ternyata sudah ada itikat tidak baik dari si korban tersebut. Nah, kalau bicara tentang perlindungan, sebenarnya perlindungan terhadap pelapor itu juga sudah diatur di dalam Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pornografi. Gitu. Nah, kemudian ada juga aturan ini yang mengenai khusus spesifik mengenai perlindungan terhadap pelapor itu kita memiliki yang namanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi di sana di pasal 10-nya disebutkan bahwa pelapor atau saksi atau korban itu tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau pelaporannya, kecuali terdapat itikat tidak baik pada saat dia melaporkan kasus tersebut. Itu sudah ada ketentuannya di pasal 10 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi ketika kita melapor nih, tadi kan disampaikan, nah ini nanti pelaporan ini akan ditindaklanjuti oleh kepolisian, termasuk di dalamnya mengecek apakah pelaporannya ini memang murni karena itikat baik, karena dia merasa dirugikan dan sebagainya, ataukah karena memang ada tendensi-tendensi yang tidak baik. Nah, kalau dia memang beritikat baik melaporkan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan perlindungan sebagai pelapor, mendapatkan perlindungan sebagai korban, dan itu tidak boleh diajukan perkaranya ke baik ranah pidana maupun ranah perdata. Terima kasih Bu Ratna. Pagi ini teman-teman The Hot Rooms kita mendapatkan pelajaran yang berharga sekali. Ini termasuk literasi hukum ini Bu Ratna. Ini bagus sekali bagi para Hot Roomers yang sedang mengikuti acara kita. Tolong diperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ratna. Berhati-hati dalam menjaga milik pribadi Anda, terutama dalam hal rekaman yang sifatnya digital, karena ini efeknya sangat banyak ya Bu ya. Nanti tidak hanya bisa terkena pasal dalam Undang-Undang ITE, tetapi juga Undang-Undang Pornografi, bahkan ada juga Undang-Undang KUHP yang berakibat pidana ya. Jadi tolong menjadi cerdas agar tidak sembarangan tolong pikirkan lagi baik-baik sebelum teman-teman hendak membuat foto-foto yang tidak senonoh tersebut atau yang bersifat asusila lah. Jadi hati-hati sekali karena video-video tersebut bisa berbalik akan merugikan diri kalian semua. Oke, selanjutnya menjadi korban penyebaran video itu tidak tidak menyenangkan sekali dan sangat tidak menyenangkan sekali. Tetapi apa sih yang sebaiknya korban lakukan ketika ingin melapor kan gitu? Apakah dia menghubungi, apakah dia perlu pendamping atau bisa sendiri? Bu, ini mungkin bagi orang-orang yang awam ya, saya sendiri belum pernah berhubungan dengan hal-hal seperti itu, semoga saja tidak pernah. Tetapi mungkin teman-teman yang ingin melakukan pelaporan terkait kasus yang menimpa mereka, sebaiknya bagaimana Ibu? Ya, agar apa yang mereka laporkan tidak malah berdampak lebih buruk lagi, seperti mereka akhirnya akan mendapatkan mengalami ketakutan, kemudian luka fisik maupun psikis, kemudian kehilangan peluang ekonomi. Kan ini biasanya efeknya itu biasanya begitu, mereka mengalami luka psikis, menjadi tahan gunjingan, kemudian juga kehilangan peluang ekonomi, belum lagi karena ketahuan seperti itu mereka dipecat dari tempat kerja atau mereka bahkan dikeluarkan dari sekolahnya. Dan dampak yang paling fatal itu kan berujung pada kematian karena mereka tidak kuat mendapatkan tekanan, mereka akhirnya bunuh diri. Nah, menurut Ibu apa yang sebaiknya dilakukan oleh perempuan yang sudah terlanjur jatuh gitu Ibu? Ya, saya persilakan Ibu dulu deh. Iya. Ibu Ratna datang. Iya. Oke. Terima kasih. Ini kan kita bicara dalam
dalam arti ada seseorang yang sudah menjadi korban gitu ya, status sebagai korban. Saya berpikir bahwa korban-korban ini sesungguhnya butuh pendampingan sih. Kalau itu pendampingan itu kan dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan diri, dan saya kira di beberapa kelembagaan yang bertugas untuk menangani kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat terkait dengan ini sudah ada orang-orang yang berposisi memberikan pendampingan. Awalnya sebenarnya kembali kepada keberanian tadi sebenarnya, asalkan dia berani untuk mengungkapkan sesuatu yang sedang dia hadapi, berikutnya baru kita bicara soal pendampingan itu sebenarnya. Kalau dia mengalami satu serangan psikis lah kayak gitu, maka tentu yang dia perlukan itu adalah terapi yang sifatnya psikologis itu gitu. Jadi yang saya berpikir adalah efektifnya itu yang pertama sesungguhnya harus datang dari orang-orang terdekatnya. Jangan sampai kasus-kasus yang menimpa orang yang menjadi korban seperti ini malah orang terdekatnya yang lebih pertama menjauhinya gitu. Biar gimana pun bahwa orang terdekat itu adalah orang yang paling tidak yang pertama mesti peduli terhadap hal ini gitu. Barulah kemudian mungkin kita bisa bergerak kepada pendampingan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang resmi. Bu. Jadi sebenarnya penyebaran video asusila seperti ini kan banyak sekali juga berdampak pada kekerasan berbasis gender ya. Seperti misalnya kadang-kadang kan motif pelaku penyebarannya macam-macam sekali. Maka yang terakhir ini kan motifnya katanya ingin meningkatkan follower. Kemudian ada juga memang orang-orang misalnya balas dendam gitu ya, ada balas dendam itu. Jadi karena putus cinta akhirnya dia Politis sudah ya itu dia diputusin, dia tidak rela, kemudian disebar. Nah, kadang-kadang ada juga orang-orang yang memiliki motif memang ingin ingin mengekspos apa yang sebenarnya tidak boleh. Itu ada istilahnya Bu ya, itu doxing, outing gitu ya. Selain mengekspos fisik mereka juga bahkan mengekspos data-data pribadi mereka, sehingga benar-benar ketika seseorang yang menjadi korban kekerasan berbasis gender ini, mereka benar-benar jungkir balik hidupnya, benar-benar seperti sudah jatuh tertimpa tangga, kemudian tertimpa kotoran lagi gitu. Jadi benar-benar apa sekali yang mengalami hal seperti ini. Bahkan ada juga yang saya baca itu banyak juga yang melakukan pembahasan dengan dengan penyebab yayasan hal ini, sehingga perempuan kita itu sebenarnya rentan sekali Bu ya menjadi korban kekerasan berbasis gender. Nah, apakah Ibu punya pengalaman terkait ini Bu? Mungkin ada pernah membaca atau bagaimana sih cara mereka agar tidak terjebak dalam menjadi korban kekerasan berbasis gender ini? Ya, kalau pengalaman langsung berhadapan dengan korban-korban semacam itu sih memang saya memang nggak pernah lah ya. Tetapi kalau menjadi orang yang memperhatikan lah fenomena seperti itu, ya sudah menjadi hal yang biasa gitu. Saya tertarik juga mengikuti berbagai hal yang terkait dengan isu-isu kekerasan yang berbasis gender. Dalam kaitannya dengan upaya ya, gimana supaya bisa menghindari itu sebenarnya upayanya itu ya banyak sih yang harus dilakukan sebenarnya gitu, baik dalam konteks membenahi akar persoalan dari bias gender, kekerasan gender gitu, ataupun tindakan-tindakan yang sifatnya
kuratif gitu, memperbaiki produk-produk hukum kita lewat advokasi yang berupaya untuk memperbaiki kebijakan, aturan gitu. Nah, sehingga itu dampaknya bisa berdampak secara personal maupun ke masyarakat. Personal artinya perempuan misalnya menjadi lebih meningkat pengetahuannya, meningkat keberaniannya untuk bisa terhindar dari hal-hal yang serupa ini. Jadi itu memang satu hal yang tidak berdiri sendiri kalau kita bicara bagaimana caranya seorang perempuan bisa terhindar. Itu banyak aspek, banyak pihak, dan banyak hal yang harus dilakukan. Ini bukan penyebab dari terjadinya, ini bukan penyebabnya tunggal, sehingga banyak yang harus dilakukan. Kemudian saya melihat juga sebenarnya kehadiran video porno ini kan jelas memproduksi satu label sosial tertentu, apakah itu pada perempuannya, apakah pada lakinya. Dan yang dipastikan label sosial yang dihasilkan oleh video porno ini jelas adalah label sosial yang tidak mendidik. Nah, oleh karena itulah untuk mengatasinya, karena label sosial yang ditawarkan oleh video porno itu tidak mendidik, maka edukasilah masyarakat itu supaya menjadi masyarakat terdidik gitu loh. Terdidik untuk bisa terhindar dari hal-hal yang serupa ini. Ini jelas adalah tindakan orang-orang yang tidak terdidik gitu. Karena taruhan dari satu pendidikan itu adalah ajarnya satu moralitas gitu. Nah ini kan yang jadi harus diedukasi terus gitu masyarakatnya. Label sosial yang tidak mendidik sebenarnya yang tidak diproduksi oleh video porno ini. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa juga menjadi sarana mendidik ya kaum muda kita. Semoga apa yang akan diskusikan hari ini bisa mencerahkan teman-teman Mungkin bisa sebelum di ini ya. saya lupa tadi menyatakan bahwa ini saya katakan kembali ini ancaman gitu. Satu hal yang harus dilakukan kalau kita bicara bahwa ini terjadi karena ada motif politik, maka kampanye terhadap ini itu juga adalah hal yang harus digiatkan. Kita jangan bicara kampanye untuk kepentingan pilkada aja gitu. Ini kampanye untuk menyatakan bahwa kita kita perang terhadap hal ini harus terus juga dilakukan. Gitu. Itu bagian dari mengedukasi masyarakat. Oke. Kalau begitu kita bisa akhiri sekarang ya Ibu. Terima kasih Ibu Putu dan Ibu Ratna. Apakah masih ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada teman-teman The Hot Rooms? Silakan, saya masih kasih waktu lagi sekali untuk Ibu sama Bu Ratna untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada para Hot Roomers di luar sana. Silakan. Siapa dulu? Silakan. Ibu Ratna dulu ya. Ya jadi untuk kita ya kaum perempuan ada 4 hal yang mungkin bisa saya titipkan melalui kesempatan ini. Yang pertama, tolonglah menjadi perempuan itu harus cerdas dan bijak. Jangan sampai karena kita merasa bahwa diri kita menarik, kita masih terlihat enak untuk dilihat, enak untuk di foto dan sebagainya, masih cantik terlihat, lalu kemudian kita lupa bahwa tindakan yang kita lakukan itu bisa membawa dampak yang buruk bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita juga, dan ini akan sangat sulit untuk merecovery hal tersebut. Terus kemudian yang kedua, ya ketika ingin melakukan aktivitas-aktivitas atau tindakan-tindakan yang mengarah ke hal-hal yang bersifat pornografi, itu harus betul-betul dipikirkan dengan matang. Jangan sampai apa yang kita lakukan, kesenangan sesaat, itu kemudian berdampaknya luar biasa besar bagi kehidupan kita.
gitu. Harus dipikirkan kembali nih, layak tidak apa yang kita lakukan itu dengan dampak atau implikasi yang berimbas kepada kita. Nah, itu harus dipikirkan matang-matang. Kelayakan dari apapun yang kita lakukan pada saat kita bermedia sosial atau menggunakan teknologi di era sekarang ini. Kemudian yang penting juga adalah perkaya atau tingkatkan lagi literasi di bidang pemberdayaan dan juga perlindungan perempuan. Jangan sampai nanti ketika kita menghadapi masalah, nah itu kemudian kita menjadi ragu atau kita takut untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, apalagi yang berbau hukum. Karena regulasi yang dibuat pun itu di dalamnya juga sudah terkandung hal-hal yang sifatnya memberikan perlindungan bagi korban. Nah, yang terakhir adalah ya hargailah diri kita sebagai perempuan. Kalau kita pribadi tidak bisa menghargai diri kita, bagaimana kita bisa memaksakan orang lain untuk menghargai diri kita? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Retna. Ibu silahkan. Iya, terima kasih. Yang lanjut aja. Sebagaimana yang disampaikan Bu Ratna tadi, mungkin kita bersepakat, siapapun tidak bisa membantah bahwa teknologi virtual itu adalah simbol modernisasi yang tak seorang pun bisa mengabaikannya saat ini. Oleh karena itu pesan saya terhadap generasi muda lah, tanpa sekat jenis kelamin gitu, ya laki ya perempuan, saya kira sama saja. Pesan saya adalah satu, tingkatkan keimanan. Itu saya kasih poin pertama itu. Karena apa yang kita bicarakan sekarang ini adalah sangat terkait dengan satu wujud keimanan. Yang kedua adalah menjawab kehadiran teknologi virtual saat ini yang saya katakan tadi adalah ada permainan kuasa sugestif ya di dalamnya. Tingkatkan kecerdasan, tingkatkan keterampilan, karena itu akan bermuara kepada kemandirian, kepercayaan diri dan sebagainya. Laki mau perempuan sama aja. Tingkatkan kecerdasan, kemudian tingkatkan juga kemampuan untuk mengejar pengetahuan dalam meningkatkan kualitas diri. Saya kira itu 3 poinnya. Mungkin kalau bisa mau ditambah lagi 1 poinnya adalah tingkatkanlah kepekaan, sensitif terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kemanusiaan. Ini kalau boleh diposisikan sebagai tragedi kemanusiaan, ya semua orang harus terpanggil untuk meningkatkan kepekaannya terhadap dunia. Baik Ibu, terima kasih. Pesan dan kesannya sangat bermakna sekali. Teman-teman The Hot Rooms, semoga diskusi kita pagi ini berguna buat kalian semua. Semoga bisa menjadi pijakan sebelum kalian berbuat lebih jauh. Terima kasih pada narasumber berdua. Sampai jumpa lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Salam sehat.